Oke, terima kasih Bapak Iksan telah membacakan kebenaran firman Tuhan kita pada sore hari ini. Jadi firman Tuhan pada sore hari ini menceritakan tentang ada kelaparan yang terjadi di Israel, ya, karena hujan tidak turun selama 3 tahun setengah. Jadi Tuhan memerintahkan kepada Elia, katakan kepada Raja Ahab atau Raja Israel bahwa akan ada musim kemarau selama 3 tahun setengah tidak turun hujan, ya. Bapak Ibu bisa bayangkan, ya, kalau hujan kemarau tidak turun, satu embun pun tidak turun selama 1 tahun, itu sudah krisisnya luar biasa, ya. Mungkin kita belum pernah ada kemarau sampai setahun, ya. Kadang-kala 6 bulan sudah turun hujan, ya. Tapi karena Tuhan menghukum orang Israel, karena apa? Karena mereka tidak lagi menyembah kepada Tuhan. Mereka membuat kuil-kuil, mereka membuat baal-baal di gunung-gunung, di batu-batu dan menyembah kepadanya. Mereka tidak lagi mengandalkan Tuhan, mereka tidak lagi percaya kepada Tuhan. Akhirnya Tuhan menghukum mereka, ya, dengan mengizinkan, ya, krisis luar biasa bagi mereka supaya mereka berbalik kepada Tuhan. Ya, sama dengan hidup kita, ya. Kalau kita baik-baik aja, kadang-kala kita lupa kepada Tuhan. Itu sebabnya kadang-kala Tuhan itu mengizinkan kita untuk masuk dalam kesulitan demi kesulitan supaya kita itu berbalik lagi kepada Tuhan. Sama dengan bangsa Israel, Bapak Ibu. 3 tahun setengah tidak turun hujan. Maka dikatakan bahwa di seluruh bangsa itu terjadi kelaparan yang sangat hebat, ya. Bahkan banyak yang mati karena kelaparan akibat kemarau panjang selama 3 tahun setengah, ya. Dan Elia, karena Elia menubuatkan itu, Elia kasih tahu ke Raja Ahab bahwa akan ada 3 tahun setengah tidak turun hujan karena Tuhan akan menghukum bangsa ini. Jadi Ahab itu bukan bertobat, tapi malahan Ahab marah, menyuruh tentaranya cari Elia, penggal kepalanya, bunuh dia, karena dia telah mengatakan yang tidak baik untuk bangsa ini. Padahal Elia hanya menyampaikan apa yang Tuhan firmankan kepada Elia untuk disampaikan kepada Raja Israel. Tapi Raja Israel tidak terima. Itu sebabnya Raja Israel ingin membunuh Elia. Dan akhirnya Tuhan itu menyuruh Elia untuk berlari, ya, tinggal di sebuah sungai yang bernama Sungai Kerit, ya. Di situ dia tinggal di sana, ya. Ketika dia tinggal di sana, tidak ada makanan di sana, namanya hutan rimba. Minuman, ya, bisa dia minum sungai, tapi makanan tidak ada. Tapi dia tetap percaya bahwa Tuhan akan memelihara dia. Dan apa yang terjadi, mujizat terjadi, ya. Tadi Alkitab bilang bahwa Tuhan itu memerintahkan burung gagak setiap pagi, setiap siang, setiap sore untuk membawa roti dan burung dan daging kepada Elia. Maka Elia ini dipelihara oleh Tuhan berbulan-bulan di sana dengan bantuan dari burung gagak. Saya percaya bukan karena burung gagak, ya, tapi karena Tuhan itu hanya memakai burung gagak untuk memelihara Elia. Padahal burung gagak ini burung yang sangat rakus di dunia, Bapak Ibu. Kalau dia dapat daging, mana bisa dia kasih ke orang, Bapak Ibu. Tapi Tuhan itu memakai burung gagak untuk memelihara Elia selama kelaparan itu terjadi, ya. Dan kemudian Tuhan memerintahkan Elia untuk pergi ke kota yang bernama kota Sarfat, karena Tuhan juga tahu bahwa ada seorang janda yang takut Tuhan yang sedang akan mengalami kelaparan, ya. Tuhan sudah tahu bahwa janda ini tidak punya apa-apa lagi. Dia hanya memiliki tepung terigu, ya. Kalau pada zaman dulu tepung dari gandum, ya, tepung gandum yang terakhir untuk dimakan oleh dia dan anaknya. Makanya Tuhan suruh Elia pergi ke sana. Ada seorang janda yang akan mati kelaparan kalau engkau tidak ke sana, karena aku akan memberkati janda itu. Karena apa? Karena janda itu selalu takut Tuhan dan berharap kepada Tuhan. Ini pelajarannya bagi kita bahwa di tengah-tengah kesulitan Tuhan itu tahu siapa-siapa yang sedang membutuhkan pertolongannya. Karena kalau kita pikir mungkin Tuhan nggak tahu saya sedang dompet kosong, mungkin Tuhan tidak tahu saya tidak ada uang, ya. Mungkin Tuhan udah lupa bahwa saya lagi susah gitu, tidak ada apa-apa. Tapi percayalah bahwa Tuhan itu maha melihat, maha mengetahui, ya. Ketika Bapak Ibu kita tidak ada apa-apa, kita dalam kesulitan, Tuhan tahu. Dan ketika Bapak Ibu berharap kepada Tuhan, Tuhan punya cara untuk menolong kita. Seperti janda ini, dia
punya makanan terakhir untuk dimakan sama anak-anaknya. Makanya dia bilang sama Elia, aku hanya punya tepung, nanti aku akan buat untuk terakhir kali dan matilah aku dengan anak-anakku. Karena dia tahu bahwa tidak ada lagi yang bisa dimakan, dan mungkin makanan yang terakhir yang mereka hanya punya, dan mereka akan makan dan kemudian mereka akan mati karena tidak ada lagi yang mereka punya dan miliki. Tapi disitulah Tuhan bilang lagi sama Elia, bilang sama janda itu, berikan aku makan. Ya, dia itu bilang, aku nggak punya makanan. Seharusnya janda itu kan dia kasih makan sama anaknya, tapi tiba-tiba Elia bilang kasih makan saya duluan. Pasti janda itu berpikir, ya kalau Elia makan, saya makan apa, dengan anak makan apa? Pasti berpikir demikian. Tapi janda itu dia memilih untuk mentaati apa yang Elia katakan, ya. Jadi dia bikin roti yang terakhir, makanan yang terakhirnya dia. Seharusnya dia yang makan dengan anak-anaknya, tapi dia berikan kepada Elia, hamba Allah itu. Dan kemudian Elia mendoakan roti itu dan makanan itu, dan Elia berkata kepada wanita itu bahwa tepung ini tidak akan habis sampai masa kelaparan ini berhenti. Dan akhirnya mujizat terjadi, ya. Jadi tepung itu ada terus, jadi makan walaupun hanya sedikit tapi tidak pernah habis sampai masa kelaparan itu berhenti, baru tepung itu pun habis, ya. Kan mustahil Bapak Ibu kalau kita pikir secara logika, yang nggak mungkin Bapak Ibu. Satu kali makan tapi bisa bertahun-tahun bisa bertahan tidak habis. Karena apa? Karena Allah memelihara janda ini. Nah, demikian juga dengan kita, ya. Kadang-kadang kita menghadapi masalah atau sekarang lagi-lagi susah, ya. Kadang-kadang kita sudah kehabisan akal, bagaimana ya cari uang sekarang ini. Kayaknya uang sudah menipis dan tidak ada jadi pekerjaan gitu. Tetapi ketika kita mau belajar berharap kepada Tuhan dan mendengarkan apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita, ya, di situ Tuhan akan memelihara kita, ya. Dan mungkin tidak kita kenal orang-orang yang mungkin kita nggak duga akan menolong kita. Tuhan bisa menolong orang-orang yang tidak kita duga untuk menolong kita, untuk memberkati kita. Itu namanya perumpamaan dari namanya burung gagak, ya. Sore hari ini kita akan belajar dari cerita ini. Apa yang kita ambil dari cerita ini, ya? Bagaimana supaya kita tetap dipelihara oleh Tuhan, disertai oleh Tuhan, ditolong oleh Tuhan ketika kita dalam kesulitan, masa-masa yang sulit. Masa-masa yang sulit yang harus kita hadapi dalam kehidupan kita ini, Bapak Ibu. Bagaimana supaya kita tetap dipelihara Tuhan? Apa yang harus kita lakukan supaya kita dipelihara oleh Tuhan di masa-masa yang sulit ini, ya? Yang pertama adalah ketaatan kepada Allah. Tetaplah taat kepada Tuhan. Jadi Tuhan itu suruh Elia ke sungai Kerit. Kalau Elia tidak taat, kan Elia bilang, ngapain ke sungai sana, di hutan rimba itu? Pasti saya lapar di sana, saya mati di sana. Tapi Elia belajar untuk mentaati apa yang Tuhan sampaikan. Tuhan dia suruh dia ke sungai Kerit, dia ke sana. Tuhan bilang, pergilah ke sungai Kerit, di situ aku akan memelihara engkau di sana. Aku akan memberikan burung gagak memberi makan engkau setiap hari, dan sungai itu akan menjadi minumanmu selama masa kelaparan. Dan benar Elia dipelihara selama 3,5 tahun oleh Tuhan, ya. Nah, demikian juga dengan kita. Tuhan itu menjaga dan memelihara orang yang taat kepada Tuhan. Salah satunya adalah Abraham. Abraham ini adalah orang pendatang, ya. Dia dari Ur Kasdim, diperintahkan oleh Tuhan ke tanah Kanaan, tidak membawa apa-apa. Tapi Tuhan bilang bahwa aku akan memberkati engkau. Bukan hanya harta kekayaan, tapi anak cucumu akan diberkati. Dan firman Tuhan bilang, karena Abraham, kita semua di bumi ini diberkati oleh Tuhan, ya. Jadi kita semua sebenarnya keturunan dari Abraham, Bapak Ibu, ya. Karena Abraham, ya, Abraham taat aja mengikuti tuntunan Tuhan sampai di tanah Kanaan. Dan Allah memberkati dia menjadi orang yang sangat kaya di tanah Kanaan, ya. Nah, demikian juga dengan kita, di tengah-tengah masa-masa yang sulit tetap menjadi orang yang taat, tetap menjadi orang yang benar di hadapan Tuhan. Jangan, ini kayaknya sepi hari ini, saya tipu-tipu sedikit lah, biar ada sedikit lah. Kalau jujur ini nggak dapat banyak ini. Saya curang-curang sedikit lah, supaya ada rezeki lah, Ibu. Tetaplah menjadi orang yang jujur, tetaplah menjadi orang yang taat kepada Tuhan, ya. Karena berkat kita bukan karena kita tipu-tipu. Berkat kita bukan karena kita curang, tapi berkat kita datangnya dari atas, dari Tuhan yang tidak pernah kehabisan berkat Tuhan. Ya.
Iya. Pak Lukas sudah bertobat ya. Iya, Lukas. Sudah bertobat ya bulan lalu. Masuk penjara dulu bertobat. Main samping dia. Tapi pakailah uang dan berkat itu sebaik mungkin, karena berkat 1.000 rupiah pun itu datangnya dari Tuhan, dan kita pakai untuk kemuliaan nama Tuhan. Jangan berkat dari Tuhan pakai untuk kasih setan. Nanti Bapak Ibu akan menderita, Bapak Ibu makin susah ya. Di masa yang sulit tambah susah lagi Bapak Ibu ya. Nah, Tuhanlah yang bertanggung jawab ya. Itu. Ketika saya tidak ada apa-apa, saya tidak meminta kepada orang tua. Saya tidak telepon orang tua dan minta kepada orang tua, hanya berdoa kepada Tuhan. Dan sampai hari ini kami tidak pernah ditinggalkan oleh Tuhan ya. Tidak pernah kelaparan ya. Tuhan masih memelihara kami. Walaupun kami tidak punya banyak uang ya. Cukup untuk makan, cukup untuk bersukacita ya. Ya. Itu. Karena tidak taat. Ya, walaupun kita makan kurang, penting kita melakukan tugas kita dengan baik, maka kita akan tetap dipelihara Tuhan dan diberkati oleh Tuhan Bapak Ibu ya. Nah, Tuhan kasih perintah kepada mereka untuk menguruskan hari Sabat atau hari yang ke-7. Tidak boleh bekerja, harus beribadah kepada Tuhan ya. Ya, sampai sekarang Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu ke Israel itu hari Sabat itu tidak ada yang kerja. Itu bisa dilempari dengan batu sampai mati kalau bekerja pada hari Sabat Bapak Ibu. Sangat keras sekali Bapak Ibu ya, sampai hari ini. Makanya Tuhan itu ketika orang Israel di padang gurun itu ada 7 hari ya, setiap hari Tuhan kasih makan mereka dengan mana dan burung puyuh. Di hari yang ke-6 Tuhan sudah kasih 2 kali lipat. Karena hari ke-7 mereka nggak boleh keluar cari makanan, karena Tuhan sudah sediakan pada hari yang ke-6 itu bagi mereka. Akhirnya jangan kita rugi. Oh, hari Minggu kita nggak jualan, jangan rugi, karena Tuhan sudah sediakan 2 kali lipat untuk itu kalau kita sudah beribadah kepada Tuhan. Kali kesaksian Bapak Yanto, saya ketawa. Hari Minggu jualan dulu, numpuk ada ramen nih. Tapi juga mau habis di bensin katanya. Itu. Jual karung dulu, ini lagi rame hari Minggu ini, keliling. Dapat 300 ini. Sampai di rumah yang dihitung uang bosnya aja, uang yang 300 itu hilang entah kemana. Jadi capek sendiri dia. Makanya katanya saya nggak mau jualan lagi. Ya, yang pertama ya, taat kepada Tuhan. Yang kedua adalah tetap melakukan apa yang terbaik sebisa mungkin. Selebihnya kita serahkan kepada Allah. Tuhan itu bukan bilang, oh kita taat, kita berdiam diri, malas diam, nggak kerja, enggak. Tuhan bilang kita harus bekerja, kita harus mempersiapkan menggunakan uang kita dengan baik. Nanti Tuhan memberkati kita. Oh, Tuhan berkati saya, makan foya-foya aja, habis-habiskan, yang gak usah mikir lagi ke depan. Tidak Bapak Ibu ya. Tuhan mau supaya kita mengatur uang kita dengan baik ya, mempersiapkan diri kita mengalami masa-masa yang sulit dengan baik ya. Makanya janda di Sarfat ini dia simpan baik-baik ya, makanan dia simpan baik-baik supaya tidak habis. Sama dengan kita Bapak Ibu ya, di masa-masa yang sulit ya, kita harus lebih hemat lagi ya, kurangi yang nggak penting-penting ya, belilah apa yang penting-penting aja untuk kita makan ya. Jangan sudah sulit pergi ke pasar, ada baju baru ambil lagi, online lagi, pesan lagi, datang ya susah. Nanti ya udah sulit tambah susah lagi Bapak Ibu. Mungkin nanti kalau rame baru kita belanja lagi. Kalau lagi sulit ya kita tahan diri dulu supaya kita selamat dalam krisis ini Bapak Ibu. Makanya kami juga di rumah itu ya, selama saya nggak kerja, kita tanam sayur. Di tembok kita buat sayur semua. Pakcoy, saya tanam lagi ubi jalar, karena saya tahu daunnya bisa di sayur, umbinya bisa dimakan. Kalau memang nggak beli beras, masih ada ubi ya. Baru saya tahu ternyata ubi jalar itu sayurnya enak gitu. Kita buang-buang dulu itu, bakar buang-buang itu. Diajarin sama Mama Iksan dengan Mama Iksan sama Mama Iren. Minggu lalu dibuat sama merusak, waduh enaknya, lebih enak dari kangkung Bapak Ibu ya. Bikin dengan bunga pepaya, nggak ada rasa pahitnya. Oh enak betul, habis 1 piring. Jadi tanam ubi, tanam sayur ya,
hanya mengurangi kebutuhan kita, Bapak Ibu ya. Ibu, yang ketiga adalah selalu mengucap syukur ketika dalam kesulitan sekalipun, Bapak Ibu ya. Allah senang kalau kita selalu mengucap syukur atas berkat yang Dia berikan. Jadi kalau kita mau dipelihara oleh Tuhan, ya harus belajar mengucap syukur dengan berkat yang kita terima. Kadang-kala kita mau berkat yang banyak juga kita mengucap syukur. Kadang-kala ketika Tuhan tidak kasih berkat, kita mulai bersungut-sungut ya. Tapi firman Tuhan mengajari kita bahwa kita harus mengucap syukur di dalam segala hal, dalam keadaan susah maupun dalam keadaan senang, tetap mengucap syukur. Karena di balik pengucapan syukur, Tuhan akan memberkati kehidupan kita. Kalau kita bersungut-sungut, ya berkat itu makin mau datang pergi lagi dia. Karena banyak bersungut ya. Tapi kalau kita mengucap syukur ya, di dalam segala hal, maka Tuhan akan memberkati kita. Tuhan tidak mungkin meninggalkan kita kalau kita belajar mengucap syukur di dalam segala hal ya. Kalau ya hari ini berkatnya banyak, besok berkatnya sedikit, ya itu namanya biasa dalam hidup itu ya. Tidak mungkin dompet penuh terus ya. Ada dompet yang kosong dulu diizinkan Tuhan, supaya kita masih bersyukur nggak kalau dompet nggak ada. Karena kalau dompetnya tidak ada isinya ya. Atau kalau banyak orang kan kalau dompet kan tebal kan senyum dia, haleluya, haleluya, puji Tuhan, karena dompetnya tebal. Dompetnya sudah habis, haleluya, lupa dia udah semangat hilang. Kalau lagi banyak uang, senang dia. Kalau ada uang, rese. Memang pada dasarnya begitu memang manusia ya. Tapi kita anak Tuhan harus berbeda dari orang dunia. Kalau orang dunia itu kan ya sukacitanya ditentukan oleh besarnya tebalnya dompet, Bapak Ibu. Kalau kita anak Tuhan, Tuhan mengajari kita untuk sukacita kita tidak bergantung kepada dompet ya, kepada uang, kepada sukacita kita tergantung kepada Tuhan ya, karena Dia akan memelihara dan menjaga kita, Bapak Ibu ya. Jadi mengucap syukurlah dalam segala hal ya, sebab itu yang dikehendaki oleh Allah. Jadi itu ya pelajarannya bagi kita. Elia dipelihara oleh Tuhan, janda Sarfat juga dipelihara oleh Tuhan, sampai kelaparan habis mereka tetap dijagai dan dipelihara oleh Tuhan ya. Demikian juga dengan kita, jangan kita takut dengan kondisi ekonomi kita hari-hari ini. Tetaplah percaya dan berharap kepada Tuhan, karena Tuhan tidak pernah akan membiarkan kita sampai kelaparan. Tuhan akan memelihara kita, Tuhan akan menjaga kita sampai kapanpun ya.